melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Ini adalah dataran tandus yang sangat luas dan tak berujung. Orang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran itu. Kehancuran menyelimuti seluruh dataran ini. Pada saat ini ruang tempat ini beriak. Seketika sebuah lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar dari sana dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu mereka mendarat di tanah. "Xian, kamu baik-baik saja?" Dokter peri kecil buru-buru bertanya ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Xian. Xian menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuhnya. Seketika tubuhnya mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah berubah kembali menjadi gadis kecil seperti sebelumnya. Dia terengah-engah sebentar sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kamu harus memeriksa kondisi Xiaoyan terlebih dahulu," ucap Xian. Feng Xunze di sampingnya memegang denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati semua orang hancur saat melihat sikapnya seperti itu. Sementara semua orang terdiam, cincin hitam pekat di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh ilusi Yao Lao berkelebat dan muncul. Dia mencengkeram denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Hantu tua Zaixing, sungguh taktik yang kejam," ucap tubuh ilusi Yao Lao. Orang tua, Feng Xunze merasa sedih saat melihat teman lamanya saat ini. Namun sekarang bukan saatnya untuk mengenang masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah luka Xiaoyan. "Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiaoyan?" Wajah cantik dokter peri kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. "Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zaixing telah menahan semua kekuatannya." Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajahnya yang biasanya tersenyum sekarang mengandung keganasan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. "Aula jiwa, mulai hari ini, kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati." Suara Yao Chen yang kasar membuat Feng Xunze di sampingnya mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan gelombang emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiaoyan di hatinya cukup besar. Wajah dokter peri kecil yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang tak stabil. Xian di sampingnya buru-buru menopangnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Hu Xunze dan Xiao Zhan saling berpandangan sebelum mendesah pelan. Feng Xunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara setelah melihat semua orang berwajah gelap. "Seharusnya masih ada cara kan? Bukankah kau dikenal mampu menyelamatkan seseorang selama orang itu masih punya nafas?" ucap Feng Xunze ke arah Yao Lao. Namun dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia telah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Yao Lao tidak hanya tidak memiliki tubuh, tetapi dia juga telah dibuat sangat lemah oleh seaula jiwa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti yang dimilikinya saat dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao tampak muram. Ia duduk di samping Xiaoyan dan menatap wajah Xiaoyan yang berlumuran darah segar. Niat membunuh dalam hatinya kembali membuncah tak terkendali. Ini adalah pertama kalinya ia memiliki hasrat membunuh yang begitu kuat dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Ia tahu bahwa jika bukan karena Xiaoyan yang datang untuk menyelamatkannya, Xiaoyan pasti tidak akan membiarkan dirinya terjerumus dalam situasi bahaya seperti itu. Mengingat kelicikannya, "Tenanglah dulu. Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau akan menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau menuju ke aula jiwa sekarang?" ucap Feng Xunze. Jelas dia tahu apa yang sedang dipikirkan Yao Lao. Segera ia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. "Hal terpenting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiaoyan." Yao Chen juga menghirup nafas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Feng Xunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak boleh membuat masalah. "Kau harus berpikir dengan benar tentang apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuan alkemismu, kau seharusnya punya solusinya," kata Feng Xunze. Yao Lao menundukkan kepalanya sedikit. Ekspresi ganas di wajahnya menghilang. Tangannya mengusap denyut nadi Xiaoyan dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika dia fokus dan menyelidiki dengan dalam,
Aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan-lahan merembes keluar. Saat itu dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tidak tahu nama Yao Zunze? Banyak individu seperkuat ingin berteman dengannya, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun saat ini dia telah jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun ini bukanlah hal-hal yang perlu dia pertimbangkan saat ini. Jika terjadi kecelakaan pada Xiaoyan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan dendam yang gila. Melihat Yao Lao memusatkan pikirannya dan terlibat dalam pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat keributan dan mengganggunya. Xiongzhang dan Tia Hun Sunse berpisah dan berjaga-jaga terhadap situasi yang tiba-tiba dan tak terduga. Suasana hening dan tegang menyelimuti seluruh area ini. Butuh waktu lama sebelum Yao Chen yang memejamkan matanya tiba-tiba membukanya. Dia berkata dengan lembut, "Situasinya sedikit lebih baik dari yang kubayangkan." Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini mereka tidak mampu menahan lebih banyak pukulan lagi. Feng Sunse juga bertanya sambil merasa gembira. Ada cara untuk menyelamatkannya. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zaizing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun dia berhasil bertahan dengan paksa. Selain itu ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Ucap Yao Lao sambil membelai jenggotnya dan berkata perlahan. Selain itu, bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu, 3.000 api terbakar? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, 3.000 api terbakar dikenal sebagai api abadi. Anak kecil yang telah menelan dan memurnikannya juga memiliki karakteristik khusus macam ini. Selama 3.000 api terbakar tidak padam, ada kemungkinan luka apapun di tubuhnya tidak peduli seberapa parahnya dapat disembuhkan. Ucap Yao Lao sambil mengangguk dan berkata lagi. Namun saat ini dia sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3.000 api terbakar diaktifkan secara otomatis. Api surgawi jenis ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat besar. Hanya dengan begitulah mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Ucap Yao Lao. Kekuatan bintang? Feng Sunse terkejut ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa. Kalau begitu, mari kita pergi ke pavilion bintang jatuh. Kamu lupa bahwa tempat di mana pavilion bintang jatuh dibangun awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang jatuh di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa tersebar. Itu adalah tempat yang paling cocok bagi Xiaoyan untuk memulihkan diri. Ucap Feng Sunse. Kegembiraan melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang indah itu. Hahaha, dengan bantuan meteorit itu, nyawa makhluk kecil ini bisa dianggap terselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Feng Sunse tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak kemudian berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Selain itu, bukan berarti aku ingin mengatakan kata-kata yang akan menyakiti orang lain. Tetapi meskipun nyawa Xiaoyan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi latihannya. Jika di masa depan dia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak dapat maju, dengan karakter Xiaoyan, kemungkinan besar sangat sulit baginya untuk menerimanya. Ucap Feng Sunse. Hati dokter peri kecil di sampingnya yang baru saja rileks langsung menjadi tegang. Dia sangat memahami Xiaoyan. Jika Xiaoyan menyadari bahwa kekuatannya tidak akan bisa bertambah sedikit pun di masa mendatang, kemungkinan besar dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiaoyan sudah sangat rusak sehingga tidak bisa lebih buruk lagi. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika mendengar kekhawatiran itu. Feng Sunse terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian dia merasakan energi misterius yang memang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Lalu ia berkata, untungnya kita sudah mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Kalau tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Ucap Yao Lao. Benar sekali, itu cincin. Sekarang, pil naga misterius Yin Yang paling cocok untuknya. Luka-luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka-lukaku saat itu.
Dia pasti bisa mengaktifkan semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Ucap Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa. Hehe, itu memang berkah yang luar biasa. Kali ini anak kecilnya ini bahkan mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan menerobos ke kelas Dozun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya, ucap Feng Zunze. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit tegang. Dengan kehadiran 3000 api terbakar dan pil naga misterius Yin Yang, akan sulit bagi Xiaoyan untuk mati kali ini bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Zian di sampingnya pun ikut menghela nafas lega dan tampak terbebas dari beban berat setelah mendengar percakapan mereka berdua. Sekarang, kita harus bergegas kembali ke pavilion bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteor di sana, luka Xiaoyan akan sembuh sedikit lebih cepat. Ini seharusnya dataran terpencil di utara yang berjarak puluhan ribu kilometer dari pegunungan jiwa kematian. Masih ada jarak ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Feng Zunze. Yah, aula cabang hancur dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Medan pavilion bintang jatuh itu unik dan tersembunyi dengan baik. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus, ucap Yao Chen. Saat ini mereka akan bergegas ke pavilion bintang jatuh dan membiarkan Xiaoyan pulih secepat mungkin. Akan ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan aula jiwa di masa mendatang. Scene berganti. Pavilion bintang jatuh terletak di wilayah selatan dataran tengah. Ini karena pavilion bintang jatuh tidak pernah merekrut orang-orang yang biasa-biasa saja. Pavilion bintang jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara keempat pavilion, tetapi juga yang paling misterius. 3 pavilion lainnya membangun markas mereka dengan sangat megah, menyebabkan orang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari pandangan sekilas. Pavilion bintang jatuh terletak di dalam pegunungan bintang langit. Tempat itu agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang Dozun elit pun tidak akan dapat masukinya, ucap Feng Zunze sambil menghela nafas lega. Saat ia melihat pegunungan hijau subur yang sudah dikenalnya, ia menoleh dan tersenyum berbicara kepada dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan bintang langit. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengunjungi tempat ini, ucap Yao Lao menatap deretan pegunungan yang tak berujung itu. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh kita berdua saat itu. Namun kau berakhir menjadi pemimpin yang tidak hadir. Semuanya dilakukan olehku. Itu telah menyebabkanku berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu, ucap Feng Zunze. Hahaha, Yao Lao tertawa. Aku tidak suka hal-hal seperti ini. Dulu aku mendirikan pavilion bintang jatuh ini karena aku sedikit tertarik. Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu dia berbalik dan melambaikan tangan ke arah semua orang. Selanjutnya dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini, sebelum Feng Zunze di depan akhirnya berhenti perlahan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah, tetapi mereka hanya menemukan bahwa tempat ini masih berupa hutan hijau yang rimbun. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun atau gunung. Itu benar-benar hanya lautan pohon biasa. Hehehe, ini adalah formasi bintang jatuh besar dari pavilion bintang jatuh. Formasi besar ini bukan buatan manusia. Sebaliknya itu terbentuk secara alami, ucap Feng Zunze tersenyum tipis. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu dia terbang keluar dan jejak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar secara bertahap terdistorsi. Akhirnya itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas besar pavilion bintang jatuh, ucap Feng Zunze sambil tersenyum dan memimpin untuk melangkah masuk ke pintu spasial yang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial yang besar itu akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Dokter peri kecil dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi kabur sesaat setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampak telah melakukan perjalanan waktu karena tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung kini memiliki gunung yang tinggi. Ada beberapa bangunan yang dapat dilihat di puncak gunung. Orang bahkan samar-samar dapat mendengar teriakan dari Spering. Ini secara harfiah adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Tentu saja, tidak dapat dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh para Douseng elit. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota.
Namun karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangat hebat. Bahkan seorang dosun elit akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini jika mereka terbang melewatinya, ucap Feng Sunse. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga tercengang saat mendengar ini. Hanya Xian yang mengerutkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Tak lama kemudian setelah semua orang muncul di alam ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia berdiri di atas burung bangau itu. Sosok hijau yang memimpin mereka bergegas mendekat. Setelah itu sosok itu muncul di depan semua orang. Secara mengejutkan, sosok itu adalah Mu Qingluan yang pernah ditemui Xiaoyan. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega saat melihat orang yang datang adalah Feng Sunse. Ia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang masih berada di udara untuk mundur. Ya, Feng Sunse mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, "Cepat datang dan sambut kepala pavilion dari pavilion bintang jatuh kita," ucap Feng Sunse. Mu Qingluan terkejut ketika mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan bahwa Yao Lao tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera dia mengerti bahwa Feng Sunse tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa ketua aula. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbicara dengan gaya yang membuatnya tidak bisa tertawa maupun menangis. "Dasar orang tua, kau sengaja ingin mempermalukanku," ucap Yao Lao. "Kau awalnya adalah kepala aula pavilion bintang jatuh. Bagaimana mungkin itu membuatmu malu?" ucap Feng Sunse tersenyum. Ia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Sunse di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Sunse. Hati Mu Qingluan terguncang saat mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia sesekali mendengar Feng Sunse menyebutkan tentangnya. Namun dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat bertemu dengannya secara langsung hari ini. "Lupakan saja. Jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Mari kita selesaikan Xiaoyan dulu," ucap Yao Lao melambaikan tangannya. Mata Mu Qingluan bergerak ketika mendengar ini dan melihat Xiaoyan di belakang Xiaozan. Dia terkejut ketika melihat Xiaoyan berlumuran darah segar dan hanya bisa bernafas sebentar. Meskipun dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiaoyan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang cerdik seperti itu menjadi seperti ini? "Ayo pergi." Si kecil ini terlibat dalam pertarungan langsung dengan Daosun bintang 5. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan di lawannya, dia juga dipukuli sampai terluka parah, ucap Feng Sunse menjelaskan. Mu Qingluan membalikan tubuhnya sementara hatinya masih terkejut. Dia memimpin kelompok itu menuju puncak gunung. Setelah itu dia mematuhi instruksi Feng Sunse dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya tenang. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang ditimbulkan oleh kata-kata Feng Sunse. Sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qinger itu bertemu Xiaoyan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia tunjukkan, gumam Mu Qingluan di dalam hatinya. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang kelelahan, Yao Lao dan Feng Sunse menggendong Xiaoyan dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian sebuah menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Feng Sunse dengan hati-hati meletakkan Xiaoyan di atas panggung batu. Pada saat ini kedua matanya tertutup rapat, hampir tidak ada nafas yang tersisa. Setelah itu, kekuatan bintang itu terus berkumpul di dalam tubuhnya. Api ungu coklat menggulung dan membumbung pada saat ini. Api itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Feng Sunse dan Yao Lao bersukacita alih-alih terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Pada saat ini 3.000 api terbakar semakin pekat. Dengan demikian, luka-luka Xiaoyan akan pulih dengan semakin cepat. Tahap bintang jatuh ini memang tidak buruk, ucap Yao Lao berkata dengan lembut. Hehehe, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, api 3.000 yang membara tidak akan pernah padam. Xiaoyan juga akan pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Feng Sunse berkata sambil tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa pemulihan ini sepertinya akan lama. Kita hanya bisa menunggu, ucap Feng Sunse. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama atau sebentar waktu yang dibutuhkan.
Selama Xiaoyan mampu memulihkan luka-luka di tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak menjadi masalah. Anak kecil, jaga diri baik-baik. Guru masih menunggumu untuk membantuku menyempurnakan tubuh. Yang Ulao tersenyum tipis saat melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan sedikit berkurang saat api menyala. Baru kemudian dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Xunzi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.